Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nur Hasanah. Saya adalah seorang guru bahasa Inggris di SMA N27 Jakarta. Kali ini saya akan membuat koneksi antar materi dari modul 1.4, yaitu budaya positif. CGP angkatan 8, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada modul 1.4 ini adalah kesimpulan yang saya buat mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Yang sudah kita ketahui, seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Bagaimana budaya positif itu dijalankan? Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia yang mana berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuatan keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ini adalah disiplin positif yang diterapkan di sekolah, yaitu dengan cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Dan disiplin positif harus lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan, dan juga dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian, atau hukuman. Orang melakukan sesuatu tindakan karena adanya motivasi perilaku manusia, dan motivasi ini ada dua, yaitu motivasi eksternal dan internal. Motivasi eksternal itu biasanya dilakukan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Sebuah tindakan sebaiknya memiliki motivasi perilaku manusia, yaitu motivasi internal. Apa itu motivasi internal? Motivasi internal itu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hal ini bukan untuk menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri murid. Ada 5 posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan yang paling terbaik dari semua posisi kontrol guru yang harusnya dilakukan di sekolah adalah sebagai manajer. Saya juga sebaiknya membuat kesepakatan dalam membuat keyakinan sekolah atau kelas yang akan kita laksanakan, yaitu di mana guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Dan keyakinan sekolah atau kelas ini berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Dalam menyelesaikan masalah, sebaiknya guru melakukan segitiga restitusi, yang mana guru harusnya bisa berperan sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Ada 3 tahapan yang ada dalam segitiga restitusi ini, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Dan tujuannya pada penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi ini untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Bagaimana budaya positif ini yang terkoneksi dengan materi 3 modul sebelumnya, yaitu modul 1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantoro, modul 2 nilai dan peran guru penggerak, dan modul 3 visi dan guru penggerak. Pada filosofi Ki Hajar Dewantoro ini berhubungan dengan budaya positif adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantoro, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid,
dan bersifat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid. Koneksi budaya positif dengan nilai dan peran guru penggerak itu adalah: 1. Budaya positif dapat terwujud jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, yaitu diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. 2. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah dengan adanya keyakinan sekolah yang harus disepakati dan dijalani bersama. Hubungan budaya positif dengan visi guru penggerak, yaitu salah satu perubahan yang diinginkan sesuai dengan visi guru penggerak adalah terbentuknya budaya positif agar diperoleh sekolah yang nyaman, aman, dan berpihak pada murid. Untuk mewujudkan visi guru penggerak tersebut dengan pembuatan prakarsa perubahan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantoro dan profil pelajar Pancasila. Saya sudah memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep inti tersebut harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan dibagikan kepada rekan guru di sekolah. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata penghargaan dapat berdampak kurang baik bagi murid. Di antaranya dapat merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat memukul. Yang terjadi adalah saya menyadari posisi kontrol yang biasa saya lakukan adalah sebagai penghukum dan pemantau. Seharusnya sebagai manajer dengan cara menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Saya menangani siswa yang sering bolos saat jam pelajaran terakhir. Saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Perasaan saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri sesuai dengan nilai-nilai budaya positif di sekolah. Menurut saya, hal yang sudah baik, yang sudah ada dan mulai muncul adalah motivasi internal pada siswa untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi guru. Saya harus selalu belajar menjadi manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Perasaan saya saat itu selalu diliputi perasaan bersalah karena harus memberikan hukuman atau konsekuensi jika anak berbuat kesalahan. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi sangat tenang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Pernah, namun saya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna.
Hal lain yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antar sekolah dan orang tua murid agar budaya positif ini jangan hanya dilakukan di kelas atau di sekolah saja, namun juga di rumah agar menjadi suatu kebiasaan atau karakter saat berada di lingkungan sekolah atau di lingkungan dimanapun. Demikian penjelasan saya tentang budaya positif di Modul 1.4 ini. Semoga bermanfaat. Ayo kita buat perubahan yang nyata. Terima kasih untuk menonton CGP Angkatan 8 Tergerak, Bergerak, Menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.